Nusmatun Malina, ibu dari mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Undip, Dr. Aulia, menangis histeris meminta keadilan. Kehilangan dua orang tercinta dalam waktu dekat, anak dan suami, membuat ia terpukul. Di hadapan awak media, Nusmatun memohon keadilan dan pihak terkait dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari bukti yang telah diserahkan ke Polda Jawa Tengah, Nusmatun mengaku selalu mengirim uang setiap bulan. Mengalirnya dana dari saya selaku ibunya membayarkan kepada almarhumah, mengirimkan kepada almarhumah. Kemudian almarhumah lainnya semua itu ada semua di rekening koran. Di rekening koran sudah saya sampaikan ke saya laporan. Jadi itu transfernya setiap bulan ya Bu atau tiap berapa? Setiap bulan. Setiap bulan. Ya, setiap bulan. Nominalnya beda-beda. Iya. Paling banyak yang Ibu ketahui berapa? Ya, sudah saya atau saya kasih proses. Ibu, kalau dari ceritanya Dokter Aulia, uangnya itu untuk apa sih, Bu? Nah, itu untuk kebutuhan angkatan dan yang lain-lain seperti yang sudah selama ini Bapak Ibu. Tolong bantu saya. Habiskan saya itu ada. Kuasa hukum keluarga Dr. Aulia, Michelle Ahmad, mengatakan, hingga Agustus lalu, keluarga masih mengirimkan uang. Jika ditotal sejak awal menjalani PPDS Anestesi Undip, uang yang dikirim mencapai 225 juta rupiah. Selain itu, tim kuasa hukum optimis akan ada tersangka dalam kasus PPDS Undip ini. Kami sendiri belum tahu secara pasti. Oke. Jadi kami belum tahu secara pasti siapa saja pelaku itu, yang jelas adalah senior yang kita laporkan yang sedang disidik oleh pihak kepolisian. Nah, di situ juga kalau sampai nanti memang beliau kan sudah menyatakan bahwa sudah ada laporan kepada Kapolri, kepada pimpinan di situ, tapi tidak ada tanggapan. Kalau sampai nanti pembuktian itu benar di kepolisian dengan data-data dan bukti yang kita kasih, maka Kapolri itu bisa juga dijadikan tersangka karena pembiaran. Karena dia yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, perlu saya luruskan di sini. Seringkali kan disebutkan Kemenkes. Kemenkes itu hanya menyediakan wadah untuk mereka melakukan pendidikan. Dokter itu punya Kementerian Kesehatan. Tapi ketika dia melakukan proses belajar mengajar, itu adalah milik Kemendikbud. Programnya Kemendikbud. Semua yang membuat Kemendikbud. Cuma sayangnya, jadi konsulen yaitu Kapolri itu memberikan mandat menyerahkan proses belajar ini kepada residen senior yang tidak jelas programnya, SOP-nya nggak jelas, gitu kan. Harusnya mereka punya SOP belajar sampai jam sekian, di ruangan operasi sampai jam. Kayaknya manusia lah yang punya keterbatasan kemampuan. 225 juta, tapi kita tidak tahu penggunaannya kemana saja, itu masih diperiksa oleh pihak kepolisian melalui rekening koran. Penyidikan terkait kasus ini semakin intensif, di mana sebanyak 34 orang saksi sudah diperiksa. Ada kemungkinan jumlah saksi akan bertambah dan bukti-bukti masih dikumpulkan.